bahwa penyerangan ini juga adalah merupakan titik kritis daripada posisi si Trump ini Ya. di Amerika, yang hari-harinya sebelum ada penyerangan juga sudah didemo terus-terusan kan, Betul. apalagi dengan munculnya Epstein File itu kan. Yes. Wah, itu luar biasa, dia terus Kalau menurut dihantam gitu Prof, kan. ini kan peperangan ini ya antara Iran, Amerika, Israel. Akan seberapa lama, Prof? Terus Ya. menginspeksi dan mencurigai pengembangan nuklir Iran gitu kan. Inggris itu kan udah tobat gitu ya, udah tobat. Dia sudah mengakui Palestina, bahkan sudah membuka hubungan diplomatik. Donald Trump itu dengan terang-terangan begitu kan, sangat sangat membackup Zionis Israel ini. Rusia, ada apa di Timur Tengah saja juga kan sekarang realitasnya Israel itu juga mengembangkan senjata nuklir kan. Memang ini inisiatif daripada Zionis untuk menghilangkan semua halangan rintangan untuk mengembangkan untuk menguasai Palestina secara keseluruhan, dan juga untuk mengembangkan Israel Raya yang sudah mereka gembar-gemborkan gitu kan, bahwa Iran ini memang dianggap musuh utama ya, yang sangat dianggap berbahaya untuk pengembangan rencana mereka ini. Kemudian yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Restu Ginanjar di channel Afif Channel YouTube, di acara biasa ngobrol mengenai situasi dan kondisi saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini luar biasa karena setelah 1 tahun tidak berjumpa, akhirnya saya door to door memaksa untuk bicara terkait panasnya suhu di Timur Tengah yang mungkin sangat berdampak ke Indonesia. Nah, jadi sekarang langsung dengan pakarnya untuk komentari atau memberikan tanggapan terkait yang terjadi antara serangan Amerika Israel menyerang Iran. Nah, sekarang dengan Prof. Anton Minardi untuk guru besar atau pakarnya hubungan internasional. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Aduh, maaf, lama tidak bertemu. Ya. Gimana kabarnya juga nih? Alhamdulillah. Keluarga juga alhamdulillah. Baik, Prof, kita langsung saja ya. Melihat situasi sekarang Timur Tengah yang bergejolak. Terus melihat, kalau saya pribadi, Amerika Israel itu lancang di bulan puasa, menggempur zona daerah umat Islam lah. Prof. Anton melihat ini atau pandangannya gimana, Prof? Melihat serangan agresi militer Amerika Israel. Ya, memang ini cukup mengejutkan sebetulnya bagi sebagian kalangan yang menganggap bahwa selama ini konflik di antara mereka itu lip service ya. Bahwa misalkan ketegangan antara Amerika dengan Iran terhadap Amerika dan juga terhadap Israel itu hanya drama saja. Oh, tiba-tiba sekarang ini real loh. Kalau misalkan ini drama, misalnya kok sehebat itu bisa mengorbankan ribuan orang, termasuk pimpinan yang tertingginya Ayatullah loh gitu kan, dikorbankan. Masa itu drama gitu kan? Itu menjadi pertanyaan dan sekaligus juga jawaban dari keraguan selama ini konflik ini main-main atau memang itu yang sebenarnya terjadi gitu kan. Nah, itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, memang ini juga menjawab juga kenyataan atau keraguan sebagian kalangan juga yang selama ini Iran itu menjadi hambatan bagi berkembangnya dan stabilitas terhadap juga pengembangan rencana Israel Raya di Timur Tengah terutama gitu kan. Dan kalau dulu di backup dia oleh Inggris, di mana ada sekitar 30 ribuan pasukan Inggris yang di deployment atau ditempatkan di Palestina gitu kan. Kalau sekarang justru Inggris kan udah tobat gitu ya, udah tobat. Dia sudah mengakui Palestina, bahkan sudah membuka hubungan diplomatik, membuka kedutaan besar Palestina di London kan. Sementara sekarang justru
Amerika yang merupakan anak titisan daripada Inggris gitu kan, dari British itu yang membackup habis-habisan itu kan. Ibaratnya siang malam lahir batin gitu kan. Dan bahkan pemimpinnya yang sekarang itu Donald Trump itu dengan terang-terangan begitu kan sangat sangat membackup Zionis Israel ini. Ada apa sebenarnya kan di balik itu semuanya? Ini kita harus memang eh, apa ungkapkan kepada masyarakat itu sebagai fakta gitu kan, sebagai sebuah kenyataan yang ada. Jangan sampai kita dibodohi terus tuh kan. Jangan juga sampai eh, apa pengambilan kebijakan daripada pemerintah kita terutama ya itu salah langkah ketika tidak secara komprehensif misalnya mendapatkan data dan fakta yang sebenarnya kan gitu. Yang saya sekarang kan disayangkan misalkan bergabung dengan barisan mereka itu kan. Nah gini, Prof. Mohon maaf. Nah kan untuk beberapa berita saya lihat statement dari Donald Trump yang bilang Iran itu kan ini dalam lagi perundingan ya Pak untuk menjalin komunikasi lah terkait nuklir atau apapun itulah. Nah, Donald Trump itu ada dugaan yang saya lihat itu dugaan atau ketakutan, takut Iran menyerang duluan. Akhirnya Amerika menginisiasi untuk menyerang. Nah itu pandangan Prof gimana Prof? Benar nggak kayak gitu untuk hubungan internasional? Ya sebetulnya itu hanya alibi saja gitu ya. Termasuk juga alibi ketika misalnya Amerika dan Sekutu melalui International Atomic Energy Association-nya, yaitu terus meninspeksi dan mencurigai pengembangan nuklir Iran gitu kan. Satu sisi mungkin itu sebuah mitos, tapi sisi yang lain juga mungkin ada realitasnya juga karena satu sisi misalnya kok negara-negara Barat termasuk Amerika, itu kan Cina misalnya dibolehkan untuk memiliki dan mengembangkan senjata nuklir, tapi kok negara yang lain nggak boleh, ada apa gitu ya. Nah itu satu, termasuk juga jangan jauh-jauh lah ke Cina, ke Amerika misalnya atau ke Korea Utara misalnya ke Rusia. Di Timur Tengah saja juga kan sekarang realitasnya Israel itu juga mengembangkan senjata nuklir kan, bahkan sudah Jericho ketiga, bahkan terus mengembangkan lagi, bahkan juga jangkauan itu bisa sampai 6.000 mil gitu kan, jangkauan Jericho 3-nya itu gitu kan, luar biasa itu kan. Nah itu kan secara pertahanan keamanan eh, mengkhawatirkan dan juga tidak membuat enak tidur atau tenang, nyaman, tentram dari negara-negara sekelilingnya dong. Itu menjadi sebuah pertanyaan besar, bahkan juga kecurigaan, kecemburuan sekaligus dari negara-negara yang memang memiliki kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang rudal nuklir ini. Dan Iran membuktikan sekarang gitu kan. Ternyata tidak bisa diremehkan. Ya, apalagi Iran memiliki sejarah yang sangat panjang dalam peradaban dunia ini, termasuk juga karena dia dulu basisnya kan sebagai negara superpower pada zamannya ya, yaitu Persia waktu itu, dan di sisi yang lain dunia Barat yaitu Romawi waktu itu. Itu mereka sebagai penguasa dunia dulunya gitu kan, jadi jangan dianggap enteng, dan mereka punya perjalanan yang sangat panjang untuk sebagai eksistensi sebuah bangsa dan juga mengembangkan pengetahuan dan teknologinya, dan juga mengembangkan menyebarluaskan pengaruhnya tentu saja seperti itu. Nah gini Prof, kan sekarang Iran membalas tuh pangkalan-pangkalan di Jazirah Arab digembur tuh sama Iran. Nah kan ini negara yang diserangnya itu yang memiliki pangkalan Amerika, besar kemungkinan tidak menyerang Iran. Seperti Qatar lah katanya ada pangkalan Arab sendiri tuh. Ya kan Iran dengan negara-negara sekitar itu, walaupun secara aliran ideologi akidah ya keyakinan mereka berbeda ya. Ada yang mengatakan Syiah itu di luar Islam, ada juga yang mengatakan bahwa Syiah itu masih masuk bagian dari Islam, tapi berbeda aliran. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah kebanyakan di Timur Tengah itu. Kemudian ada Iran ya, yang kemudian punya proksi-proksi di beberapa wilayah atau daerah itu.
yang beraliran Syiah juga seperti itu, dan Syiah yang terbesar di Iran itu kan Isna Asyariyah. Nah, Isna Asyariyah itu memiliki kepercayaan 12 orang imam yang mempercayai imamnya itu dari mulai Ali bin Abi Thalib sampai dengan keturunan-keturunannya, termasuk yang ke-12 itu adalah imam yang dianggap Imam Muhammad al-Mahdi atau Al-Muntazor yang menghilang ketika waktu kecil, dan dia yakini untuk kembali lagi pada masanya nanti itu kan untuk memimpin dunia gitu kan. Nah, ada perbedaan itu sangat mendasar gitu kan, sehingga kemudian ada barrier juga di antara Iran dengan negara-negara yang lain. Tapi dalam hal ini gitu kan, mereka itu adalah negara-negara bersahabat kan, dengan Iran ini, mau Arab Saudi, mau Qatar, mau Kuwait, segala macam itu bersahabat, bahkan punya hubungan diplomatik kan. Masuk oke ya. Ya, dan itu termasuk dalam persatuan negara-negara Muslim yang tergabung dalam Organization of Islamic Cooperation ya kalau sekarang. Dulu OKI itu organisasi konferensi Islam, sekarang sudah meningkat menjadi organisasi kerjasama Islam seperti itu. Nah, artinya berarti Iran itu bukan hanya dianggap sebagai suatu komunitas yang berbeda agama, tapi dianggap sebagai satu kesatuan negara Muslim dong. Di samping itu juga saya lihat misalnya kalau misalkan Iran itu yang mayoritas Sunni, mayoritas Syiah, maaf di sana, walaupun ada Sunninya juga di Syiah, ya itu kalau memang dianggap di luar Islam oleh dunia Arab hari ini misalnya, toh jamaah haji umroh dari Iran misalkan boleh masuk ke tanah suci Mekah dan Madinah kan. Makanya kemudian Arab Saudi juga saya lihat menganggap bahwa itu hanya perbedaan aliran, walaupun memang ada cukup mendasar tentang perbedaan akidah itulah. Nah, itu. Tapi yang saya lihat begini tentang kasus penyerangan Iran. Pertama, Iran itu sudah dinyatakan dan dunia mengetahui bahwa Iran itu membalas serangan. Membalas serangan itu bukan inisiator untuk melakukan perang. Bahkan sebelum tanggal 28 Februari kemarin, penyerangan oleh Amerika dan oleh Israel kan sudah dilakukan sebelumnya kan, beberapa bulan yang lalu kan, sebelum peristiwa penyerangan kemarin itu. Dan itu Iran baru membalas basa-basi saja, karena Menteri Luar Negeri dan Presiden sendiri masih membuka diri untuk dialog gitu kan. Tapi ternyata malah sekarang penyerangan lebih besar lagi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan si Zionis ini. Satu, yang menurut saya memang ini inisiatif daripada Zionis untuk menghilangkan semua halangan rintangan untuk mengembangkan untuk menguasai Palestina secara keseluruhan, dan juga untuk mengembangkan Israel Raya yang sudah mereka gembar-gemborkan gitu kan, seperti itu. Yang kedua, bisa jadi memang benar gitu kan bahwa Iran ini memang dianggap musuh utama ya, yang sangat dianggap berbahaya untuk pengembangan rencana mereka ini. Kemudian yang ketiga adalah juga masih ada target-target yang lain sebetulnya selain Iran ini. Nah, bahkan juga disinyalir misalnya setelah Iran ini yang akan mereka serang itu Arab Saudi, ya, yang selama ini misalkan termasuk negara yang pemimpinnya itu tegas terhadap keberadaan Zionis di Timur Tengah, yang sangat membela kepada bangsa Palestina. Yang jangan salah gitu kan, seolah-olah Arab Saudi ini tidak bekerja, tidak membela Palestina gitu kan, diam saja, padahal mereka itu termasuk negara yang sangat membela Allah itu kan, dengan caranya tentu saja. Yang keempat juga bisa jadi memang ada kemungkinan bahwa penyerangan ini juga adalah merupakan titik kritis daripada posisi si Trump ini di Amerika, yang hari-harinya sebelum ada penyerangan juga sudah didemo terus-terusan kan, apalagi dengan munculnya Epstein File itu kan, wah itu luar biasa, dia terus dihantam gitu kan, apalagi setelah penyerangan ke Iran ini sebetulnya ini tambah kenceng pihak-pihak yang bertambah banyak yang mendemo Trump dan minta Trump ini untuk mundur sebetulnya gitu kan. Yang dia maksudkan mungkin itu sebagai pengalihan isu satu sisi, ya kan. Sisi yang lain lagi biasanya memang untuk mendapatkan dukungan daripada masyarakat internal atau nasional mereka itu adalah mencari musuh di luar, sehingga dalam negeri mereka bersatu. Tapi kenyataannya enggak, gitu kan, enggak seperti itu.
Nah, sehingga kemudian apa namanya eh, tesis-tesis yang dikembangkan oleh Trump dan Netanyahu ini gagal total, salah gitu kan, salah. Bahkan kalau menurut saya ya yang kelimanya ini juga bisa jadi si Amerika dan juga si apa namanya siapa namanya Zionis ini, Israel ini juga ingin mematahkan perlawanan dari kalangan jihad Islam di Palestina, dalam hal ini termasuk Hamas di dalamnya, ya, dari sokongan-sokongan apa namanya negara-negara atau pihak-pihak yang mendukung mereka selama ini, terutama adalah Iran, seperti itu. Nah, coba Prof, bentar. Ini kan kalau menurut Prof, ini kan peperangan ini ya antara Iran, Amerika, Israel akan seberapa lama, Prof? Ya, Menurut pandangan Prof, prediksi aja. ya ini menurut saya sih akan sangat tergantung kepada amunisi apa terutama logistik, karena perang itu bukan hanya persoalan senjata gitu ya, tapi logistik mereka. Nah, logistik ini kan juga sangat ditentukan dengan posisi apa namanya geostrategi, politik dan ekonomi. Nah, apakah Iran ini juga bisa atau memiliki sumber daya ekonomi logistik yang cukup untuk berperang panjang, walaupun mereka sudah mengatakan itu kami siap dalam apa berperang masa panjang gitu kan. Uh-huh. Uh, tapi kita juga melihat misalkan dengan sekarang apa namanya ekonomi Iran juga kan sudah puluhan tahun juga diembargo internasional. Walaupun dari situ justru kebangkitan ekonomi politik Iran tuh secara mandiri karena memang ditekan dan dikucilkan oleh dunia kan, termasuk saya pernah ke sana itu tahun 2016 itu nggak ada ATM yang bisa berlaku internasional kan. Jadi lokal aja. Lokal aja. Sehingga nggak ada Visa, nggak ada Mastercard. Jadi saya nggak bisa ambil apa uang di situ kan. Kecuali kalau membuka rekening di Iran sendiri misalnya kan gitu. Money changer juga nggak bisa gitu kan. Seperti itu. Karena saking dikucilkannya. Tapi dari situ kan mereka punya mobil sendiri, punya motor sendiri gitu kan, misalkan punya pesawat sendiri, punya apa namanya senjata sendiri, seperti mengembangkan dengan cara berdikari seperti itu. Nah, sisi yang lain misalkan Amerika juga sekarang kondisinya tidak baik-baik saja, apalagi misalnya Kongres juga belum tentu mendukung Trump, apalagi kan misalnya serangan ini tuh karena masih bisa ditolerir misalkan oleh Kongres Amerika Serikat misalnya, karena bisa jadi karena melihat bahwa ini adalah apa hanya baru pengerahan apa pasukan AS dengan persenjataannya yang ada di sekitar Jazirah Arab Teluk gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya pengerahan besar-besaran kan harus ada persetujuan dari Kongres. Seperti itu. Perang itu juga kan menurut konstitusi Amerika Serikat itu seperti itu, harus ada. Tapi kalau dia memaksakan diri untuk itu berarti Trump betul-betul menantang Kongres untuk mendapatkan impeachment kan, seperti itu. Apakah dia juga mau mengambil risiko itu atau tidak? Tapi biasanya kalau orang udah sekeras itu, ya apapun biasanya mau dia terima kan gitu ya. Tapi dia juga melihat dukungan dalam negeri seperti apa. Sisi yang lain terus kan penolakan-penolakan dan bahkan bukan hanya pemberhentian, tapi juga minta Trump keluar dari Amerika kan. Demonstrasinya itu luar biasa itu rakyat Amerika itu gitu kan. Nah, termasuk Zionis Israel. Apakah Zionis Israel juga punya kekuatan itu atau tidak? Tapi kekuatannya bukan hanya di dalam negeri menurut saya gitu kan. Dia masih bisa melakukan lobby-lobby kepada pihak-pihak yang masih ada kaitan atau kerjasama dengan Zionis internasional. Termasuk ada upaya-upaya misalkan untuk mempengaruhi beberapa negara Eropa seperti misalnya apa namanya Inggris misalnya gitu kan, atau misalnya Jerman yang dimana di situ termasuk juga mungkin apa Belanda, Italia yang di situ masih banyak orang-orang Yahudi misalnya kan gitu, yang bisa mempengaruhi mereka untuk bisa mendukung perang Zionis Israel terhadap Iran ini. Berarti kembali ke masalah logistik ya, kuat tidaknya. Nah, coba kita bergeser dulu nih ke pemerintahan kita nih. Kita kan lihat Pak, mungkin Prof Anto juga udah tahu bahwa pemerintah Indonesia menyodorkan untuk menjadi mediator lah antara
perselisihan Iran, Amerika, Israel. Menurut Prof. Anton Sri, ini gimana Prof? Dengan Indonesia menyodorkan diri. Apakah sudah tepat atau ada pandangan lain? Kalau saya pribadi itu oke, bagus-bagus aja sih. Tapi apakah Ya, ada pandangan lain tidak dari Prof. Anton? ya sebagai sebuah negara yang percaya diri, Ya, ya boleh-boleh saja dan bagus-bagus saja. Saya setuju dengan itu kan. Tapi melihat kemampuan lagi dong gitu ya. Apa kemampuan diplomasi kita seperti apa gitu ya. Nah, Indonesia di dalam kancah internasional itu menurut saya gitu kan apa namanya itu dalam hal Palestina itu dipandangnya sebagai apa? Sebagai negara muslim terbesar di dunia. Tapi itu pun juga kan dari sisi jumlah, gitu kan? Bukan dari sisi apa namanya pengaruh global Indonesia gitu kan. Karena kalau bicara tentang pengaruh global itu kan ada variabel-variabel yang harus dibuktikan, ya, menunjukkan bahwa memang Indonesia itu eh, berpengaruh gitu kan, terutama di lobi-lobi tingkat tinggi lah di United internasional. Nation, misalkan di PBB, misalnya kan seperti itu. Nah, tetapi uh, kenyataannya kan juga Indonesia selama ini juga belum mampu untuk menunjukkan apa namanya mendorong berbagai negara untuk menghentikan uh, apa serangan Zionis kepada Israel atau genosid Israel ke Gaza saja misalkan Palestina, termasuk juga menghentikan langsung misalkan genosid uh, Zionis Israel terhadap masyarakat Palestina. Bahkan juga apa namanya ada yang lebih uh, apa jauh melangkah dan lebih signifikan melangkah seperti misalnya Afrika Selatan justru kan, yang itu bukan negara Muslim ya, yang mayoritas, tetapi mereka melakukan langkah-langkah gugatan secara apa namanya legal gitu ya, menggugat apa si Netanyahu-nya bahkan negaranya sendiri sebagai penjahat perang kan gitu. Dan itu mereka berhasil itu kan, dan dinyatakan sebagai negaranya sebagai penjahat perang, Netanyahu-nya sebagai apa namanya pelaku genocide gitu kan, kejahatan kemanusiaan. Nah, persoalannya lagi di dunia atau di hukum internasional itu memang dipertanyakan eksekutornya siapa, yang melaksanakan putusan itu siapa. Kan pengadilan pengadilan internasional ataupun juga ICC ataupun ICJ itu juga tidak punya lembaga eksekutornya. Ya, seperti di sebuah negara misalnya ada lembaga eksekutornya misalkan untuk melaksanakan sebuah putusan pengadilan itu, ini kan tidak ada. Kalau misalkan mau itu harusnya Dewan Keamanan. Dewan Keamanannya gimana? Dewan Keamanan ini sekarang juga Dewan Keamanan yang tidak demokratis kan. Masa 4 negara dari 5 negara anggota Dewan Keamanan tetap itu sudah menyetujui negara Palestina, bahkan negara Palestina sebagai anggota tetap PBB misalnya, gara-gara Amerika tidak setuju, maka kemudian diveto dengan vetonya satu negara itu, yang 4 yang mayoritas kalah gitu kan. Nah itu bukan sistem demokrasi kalau begitu. Ini kan anomali daripada demokrasi yang mereka gembar-gemborkan. Harusnya sistem veto itu dihilangkan, dihapuskan. Kemudian juga yang namanya Dewan Keamanan itu bukan 5 negara tetap itu saja. Kan negara negara di dunia itu bukan 5 negara itu saja kan. Dan 5 negara besar itu katakanlah mereka negara besar tidak merupakan representasi daripada seluruh negara yang ada. Kan gitu. Kalau mau misalkan dibuat negara-negara Dewan Keamanan itu misalnya diperluas, yang memang sekarang juga sudah ada 15 negara yang merupakan negara Dewan Keamanan PBB, tapi yang tidak tetap 15, yang 5-nya tetap jadi 20 gitu kan. Nah, tetapi maksud saya yang 5 ini juga tidak ditetapkan. Harusnya ada pemilihan yang berkala setiap 5 tahun sekali misalnya, dan itu bergilir kepemimpinannya nanti seperti itu, bukan 15 negara tidak tetap lalu 5 negaranya 5 negara tetap. Yang 15 kan hanya ikut-ikutan saja, yang tetap menentukan yang 5, dan dari yang 5 ini yang menentukan tetap satu, siapa lagi? Amerika lagi nantinya kan. Jadi begitu kan. menurut Prof. Anton itu Dewan Keamanan maksudnya apa? Menurut Prof. Anton Iya, kalau dengan kondisi sekarang. itulah Dewan Keamanan itu harusnya di protokol apa namanya. Ya, Dewan Keamanan PBB itu berdasarkan protokol Roma itu 1998 itu eh, harusnya ketika ada sebuah bangsa ya tidak mampu
menjaga dirinya atau menjaga kehidupannya, bahkan tidak mampu juga menjaga kemerdekaannya, kebebasan hidupnya, mereka harus turun, gitu kan? Dari 3 matra kan, dari daratan, dari lautan, dan kekuatan udara untuk melindungi, memproteksi negara tersebut. Apa yang dilakukan sekarang? Kan nonsen gitu ya. Karena itu semua di-drive oleh negara besar itu, dan negara besar itu juga tergantung pada kepentingan mereka sendiri, tergantung pada sekutu mereka sendiri. Mana yang paling yang paling berpengaruh di situ ya. Biasanya kalau nggak Amerika, Rusia sekarang itu dari berbagai kasus yang saya amati, misalnya mereka sudah berperilaku seperti penjaga dunia lah gitu ya, termasuk juga mereka mau menjaga keseimbangan dan juga ingin melakukan atau menegakkan keadilan buat seluruh negara seperti itu. Tapi beda dengan Amerika ini sifatnya gitu kan, yang memang di-drive atau di-steer oleh kepentingan tertentu. Dalam hal inilah menurut saya kepentingan Yahudinya sangat kuat di sana kan gitu. Mereka berkepentingan terhadap Zionis Israel di Timur Tengah karena mereka dijadikan negara itu sebagai proksinya Amerika Serikat di wilayah tersebut. Sisi yang lain juga si Zionis ini juga sangat butuh dari support segala macam, baik itu dana, teknologi maupun juga persenjataan dari Amerika Serikat juga. Jadi mereka mutualisme itu, sehingga tidak bisa dipisahkan untuk saat ini di antara mereka itu. Nah, coba kita balik lagi ke Iran ya. Nah, dengan langkah tadi pemerintah nih, tadi belum 100% terjawab, jadi tepat nggak itu tuh untuk yang menjadi mediator? Oh, Indonesia, oke. Indonesia ya bisa saja inisiatif, boleh-boleh saja begitu kan. Tapi sementara ini gitu kan, Indonesia itu belum mampu juga gitu kan untuk mempengaruhi Amerika Serikat dan Zionis Israel untuk menghentikan pembantaian mereka, penjajahan mereka terhadap bangsa Palestina, termasuk juga tidak mampu untuk menghentikan kebiadaban mereka kan. Sekarang mau jadi mediator, apalagi Iran kan sudah punya alasan yang sangat fundamental dan juga yang sangat hakiki bahwa mereka itu membela harga diri mereka, kedaulatan mereka, karena mereka adalah korban yang diserang, bukan mereka yang mulai kan gitu. Selama ini juga kalau mereka diserang kan, termasuk serangan beberapa bulan ke belakang itu kan, Iran hanya membalas biasa saja gitu kan. Tapi ketika ternyata mereka dihantam dengan keras itu kan, dan ternyata memang sampai pimpinan yang tertingginya juga wafat, ya mereka jadi malah membulatkan tekad untuk memang betul-betul berperang terhadap Amerika dan terhadap Zionis ini. Kalau konfrontasi itu sudah dari tahun 79 ketika revolusi Islam versi Iran itu, waktu itu sudah dikobarkan memang, bukan termasuk juga kampanye Iran itu waktu itu hapus Zionis Israel itu dari peta dunia, itu mereka sudah kampanyekan kan gitu. Termasuk juga menyebut Amerika itu sebagai setan bujur, bahasa mereka itu setan besar, sementara Zionis itu setan kecil kata mereka gitu kan, seperti itu. Menyebutnya sudah seperti itu, jadi bukan hal yang baru sebetulnya permusuhan mereka, tapi dulu sampai dengan kemarin penyerangan Amerika dan Israel kemarin ke Iran itu besar-besaran itu dianggap para pengkaji internasional itu kan itu sebagai drama gitu kan. Tapi ternyata masa drama sampai pimpinan tertingginya terbunuh gitu kan, nggak mungkin dengan sekian korban gitu kan. Seperti itu. Nah, Indonesia punya kemampuan nggak? Sebetulnya sangat mungkin punya kemampuan, tetapi saya pikir Indonesia itu tidak bisa berjalan sendirian ya, karena pengaruh Indonesia itu ya masih belum cukup kuat lah menurut saya gitu kan. Kalau dia akan kuat misalnya kalau dia bisa membawa okinya. Kalau Oki bisa berada di
bersama-sama di sebarisan dengan Indonesia dan juga termasuk juga membackup Indonesia atau minimal misalkan membersamai Indonesia untuk melakukan negosiasi sebagai mediator, ya mungkin saja Indonesia bisa. Tapi kalau Indonesia sendirian, saya pikir ya saya masih meragukan terus terang. Masih kita lompat dulu ke dampak ya. Sekarang kan Selat Hormuz mungkin udah ditutup lah. Ya. Selain ekonomi, dampak ke Indonesia dari Iran versus Israel, Amerika, akan ada dampak apa lagi nih untuk Indonesia? Dan mungkin yang harus dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia menurut Prof. Anton. Ya jelas kan, nanti dampak-dampak diplomasi juga akan sangat terasa kan. Dengan negara-negara Teluk itu juga hubungan dengan Indonesia misalnya gitu kan akan terdampak tentu saja. Selain tadi kan masalah energi misalnya kan gas misalnya gitu kan, dan minyak sangat terganggu, dan ini menyangkut tentang ekonomi juga, kita termasuk juga kan ekspor Indonesia ke negara-negara Teluk terganggu, begitupun juga dari negara Teluk terganggu juga ke kita gitu kan. Terus juga kan lalu lintas diplomatik gitu ya, kemudian juga masyarakat, mahasiswa, pebisnis kan terganggu kan, termasuk juga jamaah haji umroh kan terganggu tentu saja. Nah, termasuk juga keluarga kita juga kan ada yang mau berangkat misalkan Maret ini, ya di-delay kan nggak bisa. Sebaliknya yang pulang umroh juga kan nggak bisa melalui itu, dia harus mencari jalur-jalur atau rute penerbangan yang tidak melalui Teluk dulu kan sekarang misalkan seperti itu. Banyak yang terdampak pasti kan dengan peristiwa ini kan. Seperti itu. Nah, mungkin ini terakhir ya, Prof. Ingat waktu juga ya, jelang mau buka puasa. Iya. Prof, menurut Prof Anton nih, Indonesia lebih baik gabung BRICS atau lebih baik gabung BOP? BRICS ya? Iya. BRICS itu, sorry. Ya, kalau BRICS itu ya sebetulnya itu justru alternatif gitu kan. Alternatif. Kalau Indonesia beralasan masuk BOP karena ekonomi misalnya, udah jelas-jelas yang paling menguntungkan itu udah jelas-jelas di depan mata itu BRICS, gitu kan. Dan itu memang sangat dicemburui gitu kan oleh Amerika, gitu kan, karena di situ ada Brazil, Rusia, India, China, kemudian South Africa, Iran gitu kan. Juga ada. Iran itu ada, Indonesia sekarang masuk dan segala macam. Minimal ya itu sudah 2/3 kekuatan dunia. GDP maupun juga wilayah kekuasaan, bahkan juga persenjataan. Kalau bicara tentang kekuatan militer misalkan di situ sudah bersatu, ya. Walaupun misalkan BRICS ini juga kan seolah-olah dianggap selain rival Amerika Serikat misalnya, tapi juga sebagai rival daripada Uni Eropa. Uni Eropa sebagai sebuah kekuatan juga kan di situ, selain Inggris kan gitu kan. Tapi kemudian justru dengan adanya BRICS ini, kesempatan Indonesia untuk mendapatkan pasar yang sangat luas di situ, yang 2/3 dunia tadi itu kan secara populasi dan secara potensi ekonominya itu menurut saya jauh lebih besar dibanding dengan ikut Amerika kan gitu ya. Kalau alasan masuk BOP-nya itu karena ekonomi misalnya seperti itu. Dan BRICS juga sekarang sedang dilirik oleh negara-negara Eropa. Uni Eropa sedang melirik kan, bisa jadi misalkan negara-negara Eropa juga melirik untuk bergabung juga dengan BRICS ini. Nanti paling diperluas kan gitu, BRICS Plus misalnya gitu kan, Uni Eropa misalkan gitu kan, karena Uni Eropa juga kemarin ketika ada isu dan sangat menguat gitu kan, dan karena langsung pembicaraan statement dari Trump langsung, dari Menteri Luar Negeri langsung, bahwa atau Sekretaris Negara langsung, bahwa Trump itu akan mengambil alih Greenland kan, Greenland, yang itu yang langsung Denmark itu bereaksi, bahkan juga Uni Eropa bereaksi gitu kan. Lalu kemarin di antara reaksi dari Uni Eropa juga mereka mengatakan kalau begitu kita perlu Rusia. Jadi berganti, tadinya Amerika yang memimpin NATO gitu kan dengan Uni Eropa aja, sekarang justru yang mereka musuhi Rusia, mereka mau rangkul. Untuk apa? Untuk menghadapi Amerika. Ya sekarang Amerika itu sebetulnya sudah, kenapa mendirikan BOP? Karena di United Nations atau di PBB-nya dia itu udah kalah pamor, udah dikucilkan istilahnya kan gitu, sudah ditentang oleh berbagai negara.
tinggal mereka bersama dengan Israel saja, dengan beberapa negara Pasifik yang kecil-kecil itu kan, yang memang karena disupport ekonominya oleh Amerika kan. Itu negara-negara yang lain kan sudah meninggalkan Amerika sebetulnya. Jadi dipengaruh di konstelasi PBB itu sendiri sebetulnya, walaupun PBB sendiri sekretariatnya kan ada di New York ya, di Amerika seperti itu. Tapi mereka dengan leluasa untuk menyampaikan pendapat pandangannya dan juga sikapnya seperti itu sekarang itu. Termasuk tadi yang saya bilang Inggris kan yang terbesar itu misalnya. Ya, seperti itu. Oke, luar biasa yang tadi dipaparkan oleh Prof. Anton. Sebenarnya banyak yang ingin dibahas juga, tapi mengingat waktu. Ya, insya Allah nanti kita bahas lagi yang topik yang lain. Jadi Prof. Anton juga sering-sering Pak dengan nomor yang baru saya, tulisan-tulisannya mungkin nanti saya publish juga. Siap, insya Allah. Baik, jadi Prof. Anton itu selain guru besar mengajar, kegiatan beliau banyak, aktivis, lawyer lah, entrepreneur banyak lah. Jadi saya mencuri waktu untuk bisa ngobrol agar dari Jawa Barat khususnya ada yang berbicara nih mengenai polemik-polemik yang ada di internasional. Jadi beliau lah yang saya pilih untuk berbicara langsung, mengungkapkan pandangan yang terkait perang di Timur Tengah antara Iran, Amerika dan Israel. Ya, jadi untuk Prof. Anton sekali lagi terima kasih, Prof. Terus berjuang dalam bidang apapun. Kalau amin. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan pembahasan yang lain. Lancar juga puasanya, belum ada yang bolong kan? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau gitu tidak terdampak oleh perang. Tidak terdampak oleh perang. Baik, kalau gitu terima kasih sekali lagi untuk Prof. Anton, lancar puasanya untuk pemirsa channel. Terima kasih juga, bantu like, subscribe, dan bagikan komen-komen atau konten-konten yang telah kita buat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.